Perkenalkan, nama saya Nancy Auretni Mendreva. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Alasa, Desa Ononamele, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Saya adalah peserta PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 223-232-9344. Ini kartu peserta saya untuk mengikuti ujian UP PPG. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk praktek UKIM di SMP Negeri 4 Alasa. Adapun materi yang saya ajarkan adalah tentang tekanan zat cair di kelas 8 khususnya 81. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Baik, Ibu baik. Ibu sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Ya, semua fokus ya, jangan ada yang bermain-main. Jangan ada yang tidak konsentrasi, semuanya fokus. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Kemarin kita sudah membahas tentang tekanan, ya kan? Iya. Jadi kita sedikit menyinggung salah satu ya tekanan, yaitu tekanan zat cair. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu minta satu orang dulu, Chelsea, memimpin kita dalam doa pembuka. Silakan kepada Chelsea. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas nama kami dan perjalanan kami sampai ke tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan mata pelajaran kami. Tuhan, berkembang kami berbicara dan tapi juga guru-guru kami yang mendidik kami. Tuhan, yang membahas singkat ini kami mendaskan melalui amal kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, baik. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, maka sekarang dulu Ibu mau mengecek kehadiran kita ya. Ibu akan mengabsen. Nah, dengarkan namanya ya. Aini Putri, Sri Meilan, Binsar, Yosua, Jamina Ria, Kesha, Jerni. Sudah hadir ya? Sudah. Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat tukang dorsmir? Pernah. Apa yang dilakukan di tempat dorsmir? Mencuci mobil. Kemudian apa lagi? Mencuci motor. Sepeda motor ya? Iya. Bagaimana cara mereka mencucinya? Mengambil selang, Lalu siram dengan air. siram dengan air. Iya. Apakah kamu bagaimana ketika mereka menyuci bagian bawah motor? Apakah kesusahan? Susah. Menunduk ya? Iya. Mereka menunduk, bukan tidur namanya. Kalau tidur kan pakai bantal mereka. Jadi mereka menunduk di bawah mobil. Di mana adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum Pascal. Kita akan berbicara tentang hukum Pascal, kemudian menuliskan fenomena hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menemukan
berkali-kali. Kemudian merencanakan, ya, salah satu karya sederhana. Jadi nanti anak-anak kami akan membuat sebuah karya sederhana yang berkaitan dengan hukum Pascal. Dan kemudian untuk pengayaannya yaitu mengerjakan soal-soal hoax. Baiklah, adapun pembelajaran kita pada hari ini kita kerjakan secara berdiskusi, ya. Di sini Ibu sudah membagikan anak-anak kami dalam beberapa kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah masing-masing sudah berada pada kelompoknya? Sudah. Bisa? Ya, dikerjakan semampunya saja, ya. Dikerjakan semampunya saja. Ya. Baik. Perhatikan gambar pada tampilan, ya. Sekarang kita lihat gambar apa yang ada di papan tulis atau di tampilan proyektor. Sedang mencuci Mobil. Orang yang sedang mencuci mobil. Tapi dia mencuci mobil secara Manual. Nah, kamu sudah perhatikan? Sudah. Apa yang terjadi kepada orang tersebut? Iya. Dia harus membungkuk ke bawah untuk bisa menyuci bagian kolong mobil. Terkait dengan hal ini, kita harus menyelesaikan sebuah masalah. Ibu akan membagikan alat dan bahan yang kita untuk masing-masing setiap kelompok. Kelompok 1 mana? Ya. Perwakilannya maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan, ya. Ini. Dari kelompok 2 mana? Sekarang Ibu juga akan membagikan LKPD kepada anak-anak kami semuanya, ya, dengan bahan ajar. Ini bahan ajarnya dulu. Tuliskan pertanyaan yang ada di benakmu. Seperti biasa, ya. Apa pertanyaan yang ada di benakmu terkait gambar yang kamu lihat tersebut? Ya, kamu sudah lihat ada gambar, kan? Ada masalah di sana? Ada. Iya, sekarang coba kamu tuliskan, diskusikan, ya, di kelompok masing-masing. Apa sih masalah yang dihadapi di sana? Ya, apa yang pertanyaan yang muncul di benakmu yang dihadapi di sana? Ya, silakan diskusikan. Apa kesusahannya?
sementaramu terkait pemecahan masalah yang dihadapi oleh tukang brosmir, khususnya terhadap kesulitan mencuci kolong mobil. Nah, coba kamu tuliskan dulu, apa solusi menurutmu? Apa yang bisa kamu munculkan untuk mudah mencuci bagian kolong mobil tersebut? Coba pikirkan, diskusikan bersama, ya. Buka halaman, cek alat dan bahan. Ada di halaman ketiga. Ada tabelnya? Ada. Di sana ada alat-alat dan bahan. Nah, kamu periksa apakah alat-alat dan bahan itu semuanya sudah ada di atas meja masing-masing. Sudah ya. Nah, kamu checklist semua bahan-bahan itu, ya, alat dan bahan itu. Kamu checklist, ya, atau checklist. Nah, ya, tandai. Ini ada, begitu. Ditandai. Bisa? Ya, kamu tandai semua. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita buka halaman berikutnya. Sudah jadi? Iya, buka halaman berikutnya. Di sana ada tertulis apa? Langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu Bunyilah kalau hingga membentuk ukuran 20 cm x 30 cm. Nah, yang kedua, Sediakan 2 batang suntik dan hubungkan menggunakan selang plastik sepanjang 20 cm. yang ketiga, Tempelkan batang suntik dan gelas terhubung pada kertas karton dengan posisi kedua batang suntik berjarak 15 cm dan sejajar. yang keempat, Isilah selang dengan air melalui salah satu batang suntik. yang kelima, Tempelkan mobil-mobilan pada salah satu batang dan suntik. yang terakhir yaitu Berikan gerakan dorong dan tarik pada batang suntik lainnya. baik. Sekarang kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk melakukan sesuai dengan langkah kerja yang sudah tertera pada LKPD. Baik, silakan dimulai ya. Nyalakan dulu dibentuk dulu ya. Sisa buah terus sisa.
Iya, dilem saja nak. Ih, aku salah dengan Pakai bahasa Indonesia nak. aku masuk. Terbalik ya? Enggak. Ya, oke. Mobil-mobilannya. Mobil-mobilan. Pakai bahasa Indonesia nak. Udah isi segitu aja cukup. Boleh. Nah, kan? Seperti itu. Sekarang selangnya. Iya, dibantu temannya ya. Yang mana dilem dulu. Iya, supaya dia lebih tenang ya, supaya jangan bergerak terus. Kenapa? Lepas lagi. Ya, fokus ya. Setelah kita sudah selesai merangkai ya percobaan yang sudah kita lakukan seperti yang ada di hadapan kita masing-masing, sekarang kita akan menganalisis data. Perhatikan, jawablah pertanyaan di bawah ini, nomor 1 sampai nomor 3. Silakan dikerjakan. Ya, bagaimana? Bisa? Bisa. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Siapa tahu kurang mengerti dengan pertanyaannya, boleh disampaikan ya. Anak kelompok 3 bisa? Ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Jadi semua anggota kelompok itu harus aktif. Nah, sekarang ya, perhatikan halaman paling belakang, yaitu kesimpulan. Jadi, tuliskan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mengenai hukum Pascal, mengenai pompa hidrolik, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Nah, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah mereka kerjakan. Silakan kepada kelompok 1. Pertanyaan lain. Pertanyaan, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Analisis data. Jawaban kami dari sini adalah dari nomor 1 adalah pompa hidrolik. Nomor 2 dengan cara mendorong zat cair yang ada di dalam selang pompa hidrolik. Baik, kami akan menjelaskan cara kerja miniatur pompa hidrolik. Caranya spuit besar. Cara kerjanya adalah kita menekan spuit kecil dan spuit besar akan terangkat. Ini terjadi karena adanya gaya di dalam spuit besar dan ini terjadi karena spuit kecil dan spuit besar
di keadaan tertutup. Dengan bunyi Pascal yang dikatakan, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan besar yang sama. Cara kerja mengatur pompa hidrolik yang telah kami buat. Jika kita menekan sput kecil, maka sput besar akan terangkat. Baik, nah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan yang merupakan hasil kerjanya. Ibu minta dulu semuanya duduk dengan rapi. Ya, kembali ke posisi rapi. Ya. Oke, nah kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini dan kalian sudah mempresentasikannya. Ibu dulu mau menyampaikan berapa nilai yang didapatkan oleh setiap kelompok. Jadi dari penilaian yang ibu lakukan, maka setiap kelompok itu mendapatkan nilai yang sama. Jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 95, kelompok 2 mendapatkan nilai 95, dan kelompok 3 juga mendapatkan nilai 95. Nah, baik, sekarang Ibu akan lanjutkan untuk menyeragamkan ya pendapat kita tentang materi yang barusan kita pelajari. Jadi tadi kita sudah mendengarkan atau kita sudah membaca apa itu hukum Pascal ya. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan besar yang sama. Iya, itu dia ya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. F1 per A1, F2 sama dengan F2 per A2. Ya, silakan dulu. Nah, sama-sama kita sebutkan apa persamaannya? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Baik, perhatikan pada layar. Di sini ada video yang bisa membantu kita ya memperjelas tentang materi hukum Pascal ini ya. Perhatikan ya. Persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan A1 dan A2 adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Jika A2 lebih besar dari A1, A2 dibagi A1 atau 10 Newton dikali 100 cm persegi dibagi 1 cm persegi. Dari anak-anak kami semuanya, kita sekarang akan melaksanakan post test ya. Kita akan uji kembali kemampuan anak-anak kami. Kita juga mengumpulkan LKPD dan bahan ajar ya. Kira-kira apa manfaat yang bisa kita peroleh dari pelajaran kita hari ini? Berguna untuk bidang apa? Doorsmeer, ya, dalam usaha doorsmeer, dalam mencuci mobil atau sepeda motor. Dengan alat bantu pompa hidrolik, bagaimana jadinya kita mencuci mobil? Apakah lebih susah atau lebih gampang? Lebih gampang. Ya, seperti tadi di awal kita melihat bahwa orang itu kesusahan untuk mencuci kolong mobil. Tetapi jika kita menggunakan pompa hidrolik, maka kita bisa lebih mudah untuk mencuci mobil atau kolong
saja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa penutup. Diberikan kesempatan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada semua yang mengatakan kami dari awal sampai pelajaran kami hingga sampai akhir. Ya Bapa, bukan kami mau ke rumah masing-masing, kami mendoakan yang tidak ada kami, ya Bapa, kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, yang hanya doa ini kami mengasihkan dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Baik, untuk anak-anak kami semua, terima kasih dan selamat siang semua.